Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas keempat manajemen proyek teknologi informasi mengenai manajemen integrasi proyek. Langsung saja. Pendahuluan. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah manajemen integrasi proyek yang baik. Proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. 1. Mengembangkan project charter, yaitu bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek. 2. Mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yaitu bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. 3. Mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren. 4. Mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. 5. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. 6. Melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Kemudian yang terakhir, 7. Menutup proyek, yaitu mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara langsung. Proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Kegunaannya adalah pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, dan sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Proyek charter berisi elemen-elemen unik yang berlaku pada proyek tersebut, yakni 1. Proyek resmi, 2. Manajer proyek, 3. Tujuan proyek, 4. Penjelasan asal-usul proyek, 5. Sponsor proyek, 6. Hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, 7. Strategi global dalam pelaksanaan proyek, 8. Perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, 9. Sarana dan prasarana dan sumber daya. Kemudian yang terakhir adalah staff atau vendor. Untuk contohnya bisa diperhatikan pada gambar di sampingnya. Lanjut, pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek, yaitu 1. Dinamis, 2. Fleksibel, dan 3. Diperbaharui ketika perubahan terjadi. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek. 1. Pendahuluan, 2. Deskripsi bagaimana proyek diatur, 3. Proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, 4. Pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran proyek. 1. Alat bantu dan teknis eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek, yaitu banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro, tapi bagaimana melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek, yaitu ratusan produk perangkat lunak
Manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. 2. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencangkup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. 2 keluaran yang penting yaitu tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Lanjut, penutupan proyek. Untuk menutup proyek, kita harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak yaitu produk, layanan, atau hasil akhir, dan pembaharuan aset proses organisasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.